Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengamalkan bacaan rawi atau bacaan-bacaan tertentu? Mengamalkan apa? Rawi, baca rawi. Bagaimana mengamalkan rawi dan bacaan-bacaan tertentu? Ya, baik. Tentang bacaan-bacaan seperti itu mengamalkan, ya. Rawi itu kan riwayat, ya. Dalam riwayat maksudnya membacakan riwayat hidup Nabi. Maka kalau dalam pembacaan seperti itu hanya untuk dijadikan sebagai bentuk bahwasanya untuk mengingatkan kepada perjalanan hidup Nabi, ya, maka kalau hanya sekedar seperti itu tapi tidak diyakini ketika membaca rawi itu dengan momen-momen tertentu yang harus dilakukan umpamanya, maka ini butuh di dalam penjelasan dalil. Ya, artinya apa? Kalau ada orang yang membacakan riwayat hidup Nabi dan itu harus dibacakan pada saat dalam memperingati kelahiran Nabi, ya, dengan momen-momen tertentu, maka ini butuh dalil yang seperti itu. Tapi kalau hanya membacakan seperti orang membacakan riwayat hidup Nabi ketika seorang guru mengajarkan, maka yang seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu kemudian diyakini harus dibacakan pada saat untuk mengenang Nabi dalam kelahirannya, dan itu menjadikan sesuatu yang harus dibacakan wajib, maka ini butuh dalil. Dan kalau tidak ada dalilnya, ya tentunya harus kita tinggalkan kalau yang seperti itu, kalau untuk mewajibkan seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar membacakan saja riwayat Nabi, ya, dalam rangka untuk mengingatkan kepada Nabi dan tidak diyakini dengan waktu-waktu tertentu pada saat memperingati umpamanya dalam kelahiran Nabi, lalu itu harus dibacakan, ya, maka ini yang tidak dibolehkan itu seperti itu. Bukan kemudian ini sesuatu yang kemudian dilarang. Kalau itu hanya sekedar membacakan riwayat Nabi, sama seperti seorang guru mengajarkan kepada anak didiknya tentang bagaimana dalam perjalanan hidup Nabi, maka itu dibolehkan yang seperti itu. Cuman kalau dalam momen-momen tertentu lalu harus dibacakan dan itu wajib, maka ini ya tidak dibolehkan kalau itu kemudian dijadikan sesuatu yang wajib, menjadikan sebuah syariat. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu pernah mengatakan begini, hati-hati terhadap sesuatu yang menjadikan syariat tapi itu tidak ada dalilnya. Hati-hati. Apa kata beliau? Man istahsana faqad syara'a wa man syara'a faqad kafara. Man istahsana, barang siapa yang melakukan istahsana, sebuah kebaikan. Ya, kebaikan itu tadi, ya, dalam rangka umpamanya ini membacakan, ini kebaikan. Tapi itu kemudian dijadikan ya bagi orang yang ya pada saat memperingati kelahiran Nabi tertentu dia bacakan seperti itu. Padahal ini kan tidak ada di dalam ya dalil yang menjelaskan bahwasanya itu harus dibacakan. Ya, maka apa? Faqad syara'a. Maka itu telah melakukan atau membuat syariat. Wa man syara'a faqad kafara. Barang siapa yang berani membuat syariat, maka sungguh orang itu jatuh kepada perbuatan kufur. Maka ini juga harus hati-hati, ya, menetapkan sesuatu dalam sebuah amalan, lalu di dalam sebuah amalan itu dikaitkan dengan agama, sedangkan itu dalam agama butuh dalil, dan kalau tidak ada dalilnya maka itu dilarang. Tapi pada awalnya ketika hanya membacakan saja tentang riwayat Nabi, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan masalah bahwasanya itu harus dibacakan pada saat memperingati Maulid Nabi, maka ini yang harus dibutuhkan dalil. Kalau nggak ada dalilnya maka nggak boleh mewajibkan menjadikan sebuah syariat. Hati-hati, ya. Dan itu nanti kita bisa dikatakan menciptakan syariat yang baru nanti. Sebab dalam agama ini sudah sempurna. Tidak boleh kita membuat satu agama-agama, syariat-syariat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi tentunya. Ya, jadi ya ini harus hati-hati yang seperti ini, akhi. Ya, harus kita tidak boleh, bukan kemudian nggak boleh membaca kalau itu hanya sekedar riwayat.
ya sekedar riwayat. Tapi juga begitu, kalau itu dijadikan bagian dari syariat yang wajib dibacakan dan diyakini itu akan mendatangkan pahala dan lain sebagainya, maka ini harus butuh dalil. Kalau tidak ada dalilnya maka harus ditinggalkan tentunya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, sudah tidak ada lagi. Barangkali sampai di sini mudah-mudahan menjadi manfaat apa yang ana sampaikan, baik buat ana maupun buat antum semuanya. Dan akhirnya ana tutup di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.